Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Siti Jenar, tokoh yang kontroversial. Dulu saya pernah ngomong panjang lebar tentang beliau, riwayat hidupnya, asal-usulnya, sekaligus kontroversinya. Oke, sekarang ke sini. Ini dari serat Siti Jenar. Ini juga disalahpahami. Ada yang bilang gara-gara ini dianggap pengikutnya saya Siti Jenar itu tidak sholat, tidak Jumatan. Ada muridnya namanya Ki Lontang. Katanya Ki Lontang bersujud-sujud tiap hari Jumat di masjid, menyembah kesunyian, kesenyapan, kekosongan. Itulah yang kalian lakukan. Kalau menurut wejangan guru saya, orang sembahyang itu siang malam tiada putusnya dilakukan. Hai Bonang, ini karena yang interogasi Sunan Bonang. Keluarnya nafasku menjadi puji, masuknya nafasku menjadi doa, karena tutur penglihatan dan pendengaran disuruh melepaskan dari angan-angan. Jadi, kalau kamu sholat masih mengiaskan kelanggengan dalam alam kematian ini, maka sesungguhnya kamu ini kafir. Katanya Ki Lontang, yang pertama, kita sholat itu seringkali hanya olahraga. Itu yang dimaksud menyembah kekosongan, kesunyian, gak ada apa-apa, gak ada efeknya. Itu loh yang disembah sopo. Fisiknya aja kadang juga tidak terlalu serius. Ada yang cowopetnya ngalang-alai pesawat mau take off. Oh ya, kalau Ramadan nanti ada yang terawihnya cepetnya luar biasa. Loh, itu ngapain? Kita sholat kan sedang berkomunikasi loh dengan yang paling maha puncak. Allah yang tiap hari merindukan kita. Sedang berhadapan-hadapan itu kok kelihatan kita tidak kerasan sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita sembah itu apa? Berapa persen Allah hadir bahkan dalam sholat kita? Jadi itu yang bahasanya Ki Lontang, menyembah kekosongan. Kalimat lainnya, sholat tanpa memahami hakikatnya seperti menyembah bumbung. Bumbung itu kan bambu itu loh. Ya memang luarnya sih kelihatan kukuh, tapi dalamnya kosong. Hatinya kayu, batang kangkung. Batang kangkung kan juga dalamnya kosong. Kosong melompong, hampa dampa, kolong angin. Bahasanya Ki Lontang. Jadi, tidaklah sholat itu tidak begitu. Kalau hanya olahraga, kita sedang nyembah bumbung kosong. Tidak ada nilainya. Iya sih, luarnya kelihatan ada, tapi dalamnya tidak ada apa-apanya. Dapatnya cuma capek. Kalau puasa dapatnya lapar. Kalau guruku, katanya Ki Lontang, tiap detik kehidupannya adalah sholat. Para wali itu justru mereka yang maniak ibadah, maniak syariat, tapi tidak berhenti di syariat. Syariat itu hanya wadahnya, lantarannya untuk naik ke wilayah yang lebih tinggi, dan puncaknya adalah bertemu dengan Allah. Terus ada lagi sindiran, sholat yang mencuri. Apa sih sholat yang mencuri itu? Di serat Siti Jenar, pada waktu saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati. Menaruh hati pada seseorang. Kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak. Lain dengan zat Allah yang bersama diriku. Jadi sholat dan semua amal ibadah itu kan semacam permintaan Allah untuk kita lakukan. Harusnya demi Allah. Tapi kita melakukan banyak sekali ibadah tidak demi Allah, tapi berpamrih kayak tadi. Pamrihnya macam-macam, bahkan banyak yang keduniaan. Barang siapa sholat
jamaah Isya dan subuh tanpa terputus, maka rezekinya akan dan kita rajin sholat Isya dan subuh tanpa putus, ngincer apa? Rezekinya lancar. Itu yang oleh Siti Jenar disebut sholat yang mencuri, akal budi yang mencuri. Padahal bukan itu harusnya. Bukan duniawi targetnya sholat itu. Jadi jangan kesana. Kalau kesana mencuri kamu. Harus tetap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Terus kalau dikomparasi dengan ayat, kritiknya Siti Jenar misalnya bisa dikomparasikan dengan surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Orang-orang sholat yang hasilnya malah neraka. Kenapa? Sholatnya karena riya. Alladzina hum yura'un walladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya lalai. Terus ada juga surat Al-Mu'minun, yang artinya sholat itu harus khusyuk. Khusyuk itu yang pertama menghindarkan diri dari hal-hal yang sia-sia dan tidak menyia-nyiakan waktu serta tempat. Yang kedua, menunaikan zakat. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Yang keempat, menepati janji, dan seterusnya. Jadi, semua yang diomongkan Siti Jenar itu, ini kan karena banyak yang kritik, dianggapnya Siti Jenar itu ngarang, tidak ngerti syariat, tidak pernah ngaji. Tidak mungkin lah. Kalau dilihat dari silsilahnya, beliau masih ada garis keturunan sampai ke Nabi. Cuma cara beliau menyampaikan melihat situasi saat itu. Oke, terakhir. Ini tentang puasa. Katanya Siti Jenar, yo poso yo iya. Poso itu hasilnya apa? Kemampuan untuk melaparkan diri, ngelakoni weteng kudu luwe. Maksudnya apa? Kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Itu panennya orang puasa. Dengan puasa kita terlatih terkendali. Imsak, makanya ada batas, kita tidak boleh makan lagi, namanya imsak. Yaitu imsak lahir. Imsak batinnya apa? Kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Itu puasa. Jadi besok latihanlah mengendalikan diri. Mbok coba bikin target-target spiritual. Dan itulah namanya puasa hakiki. Hasilnya puasa hakiki itu jiwa yang bersih. Kalau bahasa tasawufnya yang lain, takholli. Ego, hawa nafsu itu hilang semua. Tidak cuma dapat lapar dan haus, dan gak cuma mindah waktu makan. Kadang-kadang puasa pengeluarannya lebih banyak. Karena makannya harus enak, jumlahnya tetap 3. Waktu maghrib sekali, mau tidur sekali, sahur sekali. Itu podo wae. Jumlahnya tetap 3 dan nggak enak, harus enak. Jadi pengeluarannya lebih besar. Akhirnya kan nggak jadi puasa, cuma mindah waktu makan. Iya. Dia ndak apa-apa, cuma masuklah sebentar ke wilayah hakiki. Kira-kira dengan puasa itu mampu nggak kita menaklukkan hawa nafsu dan ego? Berani nggak misalnya kalau pas kita puasa, HP juga puasa, internet juga puasa, kecuali habis buka puasa misalnya. Tidak akan balas WA sebelum buka puasa misalnya. Nah, itu latihan-latihan rohani. Tidak apa-apa ya. Kalau sudah sukses itu dalam arti sudah nggak terikat lagi oleh WA, nggak tergantung lagi oleh internet. Nanti WA-an dengan tidak terikat. Hari ini kan kita terikat luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang tidak harus bikin kita tergantung. Sekarang kita tergantung. Tergantung oleh listrik, tergantung oleh BBM,
Terus tergantung internet juga. Tergantung lagi, nggak cuma internetnya, Facebooknya sekarang bikin ketergantungan, WA-nya bikin ketergantungan, Twitternya bikin ketergantungan. Semakin berat kita menuju Allahus Shomad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Resikonya kayak sesi tejara tadi, susah untuk sholat khusyuk. Makanya satu-satunya jalan apa? Latihan. Nggak usah ambisius, nggak usah wah ini minggu depan saya mau jadi wali kayak saya Siti Jenar, nggak iso. Ya pelan-pelan, dikit-dikit, ditaklukkan pelan-pelan. Nafsu itu triknya di situ. Yang ambisius biasanya akhirnya malah kalah. Pelan-pelan, taklukkan pelan-pelan. Karena jiwa kita itu butuh pembiasaan. Kalau sudah terbiasa lebih gampang. Kalau drastis agak susah. Maka pelan-pelan ya. Kalau sholat kita hari ini Allah hanya 5% mewarnai, ya besok ditambah jadi 6%. Kalau kemarin ingat Allah itu awalnya saja Pak, pas Allahu Akbar, setelah itu lupa, ya nanti ditambahilah Allahu Akbar sampai Fatihah, ingat. Setelah itu agak lupa. Latihan kecil-kecil gini lama-lama jiwamu terbiasa. Itu yang perlu ditempuh. Oke, itu dulu ya Syekh Siti Jenar. Semoga ada yang bisa diambil dari beliau. Dan seperti saya bilang di awal, kita sudah capek berkontroversi, saatnya kita ambil hikmahnya dari ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar. Syukur-syukur membuat perubahan, memunculkan kesadaran tadi, bukan cuma pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.